Sebelum membahas hadis yang ke-13 tentang kewajiban muslim jika tidak ada khalifah atau al-jamaah, simak terlebih dahulu kesalahpahaman Dr. Firanda Andirja, seorang ustadz dan dai salafi, anggota Dewan Pembina Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua. Kita dapati sebagian kelompok, ya, pemimpin mereka, pendiri mereka menuliskan sebuah tulisan-tulisan yang saya tadi baru baca, menyatakan bahwasanya selama tidak ada namanya khalifah yang menguasai seluruh kaum muslimin, maka kekhilafahan pemimpin yang ada semua tidak sah. Pemimpin semua yang ada tidak sah, tidak dianggap syar'i. Dan itu pemikiran menurut saya sangat berbahaya. Ya, ketika menganggap semua kepemimpinan tidak sah, berarti mengajari rakyat untuk menganggap siapa pemimpin mereka ini tidak perlu ditaati. Dan itu akan menimbulkan tidak ada stabilitas keamanan, ya, dan menimbulkan kekacauan. Kalau kita menanamkan kepada seluruh masyarakat, semua yang ada di alam semesta ini karena tidak ada pemimpin yang menguasai seluruh alam semesta, khalifah yang ideal, berarti semuanya tidak sah. Ini menimbulkan kekacauan, menimbulkan kekacauan. Padahal Ahlus Sunnah tidak mempersyaratkan demikian. Ahlus Sunnah mempersyaratkan yang penting kalau itu dia jadi khalifah, bahkan dengan cara yang dengan memberontak, dia membunuh, kemudian dia mengambil kepemimpinan dengan kudeta. Tapi kalau dia sudah jadi pemimpin, Ahlus Sunnah memandang kepada maslahat. Dia jadi pemimpin, meskipun dia fasik. Meskipun dia kurang ajar, dia bejat, ya. Tapi persatuan sangat dibutuhkan dalam Islam. Karena dengan persatuan tersebut, dengan stabilitas tersebut, maka kaum muslimin bisa menjalankan aktivitas keagamaannya. Ya. Baik, benar. Ini perkara yang pertama, timbulnya pemikiran bahwasanya namanya khilafah hanya sah jika menguasai seluruh alam semesta. Itu menyelisihi ijma' para ulama. Para ulama ijma' bahwasanya boleh ta'addudul khulafa. Boleh kekuasaan itu berbilang-bilang. Sekarang kita bicara kenyataan di alam zaman kita sekarang. Ada Arab Saudi dengan kekhilafahannya, ya. Jadi yang orang menyangka namanya khalifah itu harus semua. Ini istilah khilafah, imamah, istilah syar'i. Tidak ada bedanya. Imamah, khilafah, kepemimpinan, penguasa, ya, itu adalah istilah syar'i. Hanya sebagian orang yang membuat gambaran namanya khalifah itu hanya boleh dikatakan khalifah atau boleh dikatakan penguasa yang syar'i jika dia menguasai seluruh kaum muslimin di bawah pimpinan dia. Perlu diketahui bahwa berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada Rasulullah SAW dan para penerus kepemimpinannya, yaitu para khalifah, pada hakikatnya berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada Allah. Adapun Rasulullah dan para khalifah hanyalah sebagai perantaranya saja. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Dan perlu dicatat bahwa berbaiat atau berjanji setia untuk mendengar dan taat kepada khalifah sebagaimana telah dijelaskan secara rinci pada bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4 adalah sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sedangkan kaum muslim diperintahkan untuk berpegang teguh pada sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Tirmidzi, Imam Hakim, dan Imam Darimi dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha wa 'adwan 'alaiha bin nawajidh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Dan waspadalah kalian terhadap perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam din Islam. Karena sesungguhnya setiap perkara baru yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Berdasarkan hadis ini, maka memilih atau mengangkat pemimpin negara bangsa atau nasionalisme adalah bid'ah karena menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW
dan sunnah Khulafaur Rasyidin tentang kepemimpinan. Bahkan perbuatan tersebut lebih sesat daripada bid'ah karena menyimpang dari firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, misalnya ketetapan tentang khalifah, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, yakni memiliki pilihan yang lain selain dari apa yang telah ditetapkan itu, maka sungguhlah ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sedangkan orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena dia melupakan hari perhitungan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Shad ayat 26. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Terkait dengan kesalahpahaman Dr. Firanda Andirja tentang khalifah tersebut, ada dua hal yang ingin saya luruskan. Yang pertama, Firanda Andirja mengatakan bahwa pemikiran yang menyatakan bahwa semua pemimpin yang ada tidak sah karena tidak ada seorang khalifah yang memimpin kaum muslim seluruh dunia adalah pemikiran yang sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kekacauan, menunjukkan bahwa Firanda Andirja tidak memahami syariat Islam tentang khilafah. Ini bukan soal berbahaya atau tidak berbahaya, bukan soal kacau atau tidak kacau, tetapi soal syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam pembahasan hadis yang pertama pada bagian 2, bahwa pemimpin yang sah bagi kaum muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah khalifah, bukan pemimpin negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Karena konsep negara bangsa atau nasionalisme seperti Arab Saudi, Mesir, Suriah, Pakistan, Malaysia, dan lain-lain bukanlah ajaran Islam, bahkan menyelisihi atau menyimpang dari firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, Asy-Syura ayat 13, dan An-Nisa ayat 59. Yang kedua, Firanda Andirja mengatakan bahwa para ulama telah berijma atau bersepakat membolehkan berbilangnya atau banyaknya pemimpin. Para ulama yang mana yang telah berijma? Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hadis yang kedua dan ketiga pada bagian 3, bahwa dalam satu masa hanya boleh ada satu khalifah untuk jamaah kaum muslim seluruh dunia. Jika ada khalifah lain yang dibaiat atau diangkat dalam masa yang bersamaan, maka khalifah yang lain ini tidak sah. Dan jika ia tetap membangkang, maka ia wajib dibunuh. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36, sebagaimana yang sudah saya bacakan ayatnya tadi, dijelaskan bahwa apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, misalnya ketetapan tentang khalifah, maka seorang muslim tidak boleh memiliki pilihan, kecuali wajib menaati ketetapan tersebut. Kalaupun ada ijma yang membolehkan berbilangnya pemimpin, maka ijma tersebut batil dan sesat karena menyelisihi atau menyimpang dari ketetapan Rasulullah SAW tentang khalifah, sebagaimana sudah saya jelaskan secara rinci dalam pembahasan hadis yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam dalam video ini.